Five News. Five News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 9 Oktober 2025. Inilah momen ketika delegasi Israel dan Hamas bersama dengan mediator dari Turkiye, Qatar, dan Mesir berjabat tangan di Mesir usai mencapai kesepakatan gencatan senjata fase pertama. Kementerian Luar Negeri Qatar mengonfirmasi bahwa fase pertama kesepakatan mencakup gencatan senjata, pembebasan sandera Israel, dan tahanan Palestina serta masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hamas sendiri menyatakan setuju dengan kesepakatan yang mengarah pada akhir perang di Gaza. Mereka menyerukan agar Trump dan para mediator internasional memastikan Israel melaksanakan seluruh isi kesepakatan tanpa penolakan maupun penundaan. Kekalahan timnas Indonesia di laga tandang melawan Arab Saudi di Jeddah belum menutup peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Masih ada satu laga penting tersisa melawan Irak pada Sabtu 11 Oktober waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Indonesia. Peluang Indonesia tetap terbuka jika mampu menang besar atas Irak dan hasil pertandingan lain berjalan sesuai harapan. Indonesia harus menang dengan selisih gol besar, sementara Arab Saudi kalah tipis dari Irak. Jika skenario itu terjadi, 3 tim di grup B, Indonesia, Arab Saudi, dan Irak akan sama-sama mengoleksi 3 poin. Penentuan lolos akan bergantung pada selisih gol dan Indonesia bisa memimpin klasemen jika menang telak atas Irak. Namun jika Arab justru menang di laga berikutnya, satu-satunya jalan bagi Indonesia adalah melalui babak playoff antar konfederasi. Presiden AS Donald Trump menyebut Gubernur Illinois J.B. Pritzker dan Wali Kota Chicago Brandon Johnson harus dipenjara. Menurut Trump, tindakan kedua pejabat itu yang menolak penempatan pasukan Garda Nasional di Chicago telah melanggar hukum federal. Dalam sesi tanya jawab di Gedung Putih Rabu 8 Oktober 2025, Trump menegaskan dirinya telah melihat undang-undangnya. Trump meyakini keputusan Pritzker dan Johnson menarik mundur polisi dari pengamanan terhadap petugas ICE merupakan pelanggaran pidana. Ia menuding kedua pejabat tersebut mengetahui keputusan itu akan membahayakan aparat, namun tetap melakukannya. Fresh graduate yang dinyatakan lolos program magang nasional akan mendapatkan sejumlah fasilitas dari pemerintah dan perusahaan, yaitu gaji setara upah minimum, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, serta fasilitas mentor dari perusahaan. Adapun program magang nasional adalah inisiatif yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Calon peserta yang lolos akan menjalani magang nasional mulai 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026. Fresh graduate yang bisa mengikuti magang ini adalah lulusan diploma mulai D1 hingga D4 serta strata 1. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengusulkan agar kebijakan subsidi pemerintah kepada rakyat tidak lagi diberikan dalam bentuk barang. Alih-alih barang, Ahok menyarankan agar pemerintah memberikan voucher digital atau cashback. Menurut pandangannya, mekanisme ini dinilai lebih efisien dan mampu menekan potensi kebocoran anggaran yang bisa menimbulkan disparitas harga dan peluang terjadinya penyimpangan di lapangan.
Dengan sistem digital, setiap transaksi akan terekam secara otomatis sehingga penyaluran kepada rakyat bisa lebih transparan dan tepat sasaran. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia.